Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Minggu pekan biasa ke-31 tanggal 2 November 2025. Gereja mengenangkan arwah semua orang beriman. Kita merenungkan bacaan dari kitab kedua Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai 24a dilanjutkan 25 sampai 28 dan Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita masuk ke suasana doa yang lembut dan penuh harapan. Kita memperingati semua arwah orang beriman, mereka yang telah mendahului kita menghadap Allah. Kita datang bukan dengan rasa takut, tetapi dengan hati penuh kasih dan iman. Sebab kita percaya kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang kekal bersama Allah. Bacaan pertama dari kitab Makabe menampilkan sebuah tindakan indah dari Yudas Makabe yang mendoakan arwah para prajurit yang telah gugur. Dia percaya bahwa doa orang hidup dapat menolong mereka yang telah meninggal agar diampuni dan memperoleh kedamaian di hadapan Tuhan. Inilah salah satu dasar iman gereja yang terus kita hidupi sampai hari ini, bahwa kasih dan doa kita melampaui batas kematian. Ketika kita menyalakan lilin, menabur bunga atau mengikuti misa arwah, kita sebenarnya sedang berkata kepada saudara-saudari yang telah berpulang, kami tidak melupakanmu, kami tetap mencintaimu. Kami berdoa agar kamu beristirahat dalam damai Tuhan. Betapa indahnya iman kita. Kematian tidak memutuskan cinta. Doa tetap menjadi jembatan antara bumi dan surga. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya adalah jaminan kebangkitan kita juga. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya, kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa masa lalu, tapi janji masa depan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita yang masih hidup pun suatu saat akan melewati pintu kematian. Tetapi kita tidak perlu gentar, karena di balik kematian ada tangan Kristus yang siap menyambut. Kematian tidak lagi menakutkan bila kita tahu bahwa Yesus sudah menunggunya lebih dahulu, bukan untuk menghakimi dengan marah, tetapi untuk memeluk dengan kasih yang menebus. Lalu Injil Yohanes hari ini memberi kita janji Yesus yang menenangkan. Tuhan Yesus katakan, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Kalimat ini seperti pelukan hangat bagi hati yang berduka. Yesus tidak akan membuang siapapun yang datang kepadanya. Dia mengenal satu persatu domba-dombanya, bahkan yang terlemah, yang berdosa, dan yang sering jatuh. Semua yang datang kepadanya akan diterima, diampuni, dan dihidupkan kembali. Maka saat kita memperingati arwah semua orang beriman, seperti hari ini, kita percaya bahwa mereka saat ini sedang dalam proses disucikan oleh kasih Allah. Kita mendoakan mereka bukan karena Allah belum tahu harus berbuat apa, tetapi karena doa kita adalah ungkapan cinta dan solidaritas iman. Dengan setiap doa yang kita panjatkan, seakan kita mau katakan, Tuhan, peluklah mereka yang kami kasihi, terimalah mereka dalam terang dan damai-Mu. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih, peringatan arwah bukan hanya soal mengenang yang telah pergi, tapi juga menyadarkan kita yang masih hidup. Hidup kita di dunia ini sementara, tetapi bagaimana kita menjalaninya, itulah yang menentukan arah kekekalan kita. Kita dipanggil untuk menghidupi kasih Kristus setiap hari, agar ketika tiba saatnya nanti, kita juga siap menyambut kehidupan baru bersamanya.
Kita dipanggil untuk mengasihi, mengampuni, melayani, dan berbuat baik. Karena itulah cara kita menyiapkan rumah abadi di surga. Seperti lilin yang menyala di makam, hidup kita pun harus menjadi terang kasih di tengah dunia. Tanda bahwa kita percaya pada Kristus yang mengalahkan maut. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dengan hati penuh kasih kita mengiringi saudara-saudari kita yang telah meninggal dengan doa. Kita percayakan mereka pada kasih Allah yang lebih besar daripada dosa, lebih kuat daripada kematian. Dan sambil berdoa untuk mereka, kita pun memperbaharui iman dan keyakinan kita bahwa kelak setelah perjalanan ini berakhir, kita semua akan berkumpul kembali dalam sukacita abadi di hadapan Kristus yang bangkit, sang sumber kehidupan yang kekal. Dan akhirnya kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Pada hari ini kami menyerahkan semua sanak saudari kami yang telah Engkau panggil. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam damai dan terang-Mu. Teguhkanlah juga iman kami yang masih berziarah di dunia ini, agar kami tetap hidup dalam kasih, dan kelak boleh bersatu kembali bersama mereka dalam kemuliaan surga bersama Kristus yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.